saya tangkis, tak, gitu, nggak kena kan. Oh ngelawan katanya gitu kan, ngelawan lo ya katanya katanya gitu kan. Udah Jadi pada saat itu saya hanya jadi tontonan. Oh teman-teman nih Teman-teman nggak ada yang berani. nggak ada yang berani, ngelerai pun nggak ada yang berani. Di SMA itu saya pernah pacaran sekali 4 bang. Sekali 4. Sekali 4. Ini dari korban pembulian langsung ke itu ya, ke pacaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, bukan Ale. Ya, kali ini suasana berbeda. Bukan Bang Ali yang menjadi host, tapi Bang Ali yang kita interogasi. Perkenalkan, saya Andi, kru dari Jejak Backpacker. Kali ini akan menggantikan Bang Ali untuk sementara. Meskipun saya tidak setampan Bang Ali, tapi cuma saya satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman. Oke. Beberapa waktu lalu kita sempat ramai nih di sosmed tentang pembulian ya. Pembulian yang sampai memakan korban. Bahkan kasus itu ada di dalam dunia pendidikan. Miris sih saya mendengarnya. Dan ternyata tidak disangka, tidak diduga ternyata host kita, Ali Jejak Backpacker, pernah mengalami pembulian tersebut. Seperti apa kisahnya? Mari kita sambut aja langsung orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Gimana rasanya jadi narasumber? Deg-degan. Deg-degan. Takut ditanya yang macam-macam gitu. Oh, pastilah. Penonton pasti udah pada. Bang Ale, gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini agak berbeda nih dari biasanya nih. Apa ya? Perasaan bajunya sama. Baju topinya sama. sama. Ya, host yang Ya, beda. host yang beda. Iya, Ya. iya. Ya, kemarin sempat dengar nih saya nih. Saya sendiri krunya nggak tahu nih kalau ternyata Bang Ali pernah mengalami kasus pembulian. Ya. Itu kapan Bang? Masa iya? Masa setampan Bang Ali pernah dibully gitu kan? Gimana Bang ceritanya Bang? Langsung aja kali. Langsung aja. Oke. Siap. Ya. Oke, perkenalkan saya Ale dari Jejak Backpacker. Mungkin yang baru kenal dan baru gabung, yang belum kenal, salam kenal ya. Oke, Bang Andi. Jadi ini saya di awal dulu aja kali ya, nggak masuk ke langsung ke pembuliannya. Dulu saya itu saya tinggal di daerah di Lampung ya, Bang Andi, di Lampung itu. Memang dari kecil saya tinggal jadi berpetak-petak gitu loh kalau di lingkungan saya itu, Bang Andi. Jadi kampung ini kampung Jawa, kampung ini kampung Sunda, kampung ini mix gitu, macam-macam. Jadi kampung sana ada Palembang gitu. Nah, waktu dari lahir saya sampai SMP kelas 3 itu saya tinggal di sekitaran Kampung Palembang gitu loh. Jadi bahasanya juga ngikut bahasa Palembang gitu. Nah, terus setelah kelas 3 SMP saya pindah tuh agak ke dari yang perkampungan yang lumayan masuk ke dalam gitu. Saya pindah agak deket ke pasar gitu loh. Berarti kecilnya Bang Ali di kampung ya? Di kampung ya. Oke. Saya anak kampung, orang kampung, bangga orang kampung gitu ya. Nah, jadi pas SMP itu saya pindah kelas 2 SMP. Kalau nggak salah 2 SMP itu saya pindah ke agak di pasar. Nah, otomatis kalau untuk sekolah itu SMP saya tinggal di daerah yang mayoritasnya Sunda. Ya, Okay. jadi saya menguasai juga bahasa Sunda gitu. Jadi paham bahasa Sunda gitu kan. Nah, terus SMA saya bukan pindah ya. Saya sekolah di lingkungan yang mayoritas Jawa. Oke. Nah,
rumah juga yang saya pindah ke dekat pasar itu, saya tinggal di, bukan mayoritas tinggalnya ya, tapi di lingkungan yang mix gitu lah Bang. Jadi ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Palembang. Nah, masing-masing rata-rata orang ini bisa semua bahasa, jadi bilingual, menguasai semua bahasa gitu. Jadi yang orang Palembang dia harus bisa bahasa Sunda sama Jawa, yang orang Jawa juga dia paham bahasa Palembang sama Sunda, begitu juga sebaliknya sama orang Sunda gitu. Mereka menguasai semua. Nah, saya sekolah di lingkungan yang mayoritas semua orang Jawa. Oke. Mayoritas ya. Jadi ada berapa persen yang orang Palembang, orang Sundanya itu ada berapa persen, tapi rata-rata di situ orang Jawa. Dan bahasa yang digunakan juga itu bahasa Jawa. Jadi sehari-hari yang didengar itu ya bahasa Jawa. Ya itu keragaman di daerah lingkungan tempat saya tinggal ya, di Lampung itu. Justru bahasa Lampungnya sendiri saya nggak tahu tuh. Ya, saya pernah nganterin situ juga karena pulang ke Lampung. Kaget juga sih, di pasar tradisional kok Jawa semua. Jawa semua, iya. Jadi gitu. Nah, saya waktu itu SMA di salah satu sekolah SMA negeri di daerah Lampung, namanya Tanjung Bintang. SMA Negeri 1 Tanjung Bintang situ. Saya di situ lulusan atau alumni ketiga, baru buka tuh ceritanya. Sekolahnya. Sekolah itu baru 3 tahun. Okay. Saya daftar di situ, keterima. Saya lulusan ketiga di SMA negeri itu. Kalau sekarang sih nggak tahu udah lulusan keberapa ya. Nah, kayak biasa ya kalau kita masuk SMA itu biasanya kan ada MOS ya, masa orientasi siswa. Yeah. Itu udah biasa dilaksanakan waktu kalau zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan adanya MOS itu justru malah membuat pembulian yang besar-besaran gitu loh. Malah jadi apa ya? Jadi kayak ya bener pembulian ya. Kayak penataran gitu. Penataran kayak gitu, karena pendidikan dari kakak kelas itu memang agak apa ya, berat gitu loh. Senioritas. Seniornya itu ya kayak dia nyuruh push up, nyuruh segala macem gitu. Oke lah, kita lanjut ke ini ya. Jadi saya di situ artinya udah diterima ya di SMA itu. Nah, di SMA itu ada seorang ya kayaknya yang cukup berkuasa lah di situ ya. Jadi di situ ada, sebut aja inisialnya E. Tapi ini kalau misalkan teman saya nonton ya yang membuli saya waktu itu, mohon maaf nih, ini saya angkat lagi. Sebenarnya saya dengan teman saya ini udah temenan lagi ya, okay, tapi ini cerita jauh sebelum kita temenan gitu loh, Bang Andi. Nah, jadi di situ kan karena saya itu apa ya, kayak berkelompok gitu loh Bang modelnya. Jadi yang geng apa namanya orang Jawa gengnya situ gitu. Geng yang orang Palembang nih di sini, yang orang Sunda ya berkelompok lah, hampir berkelompok lah kayak gitu ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kita itu saling kenal juga. Nah, adalah di situ saya ya sebagai siswa baru ya, ada anak sebut saja dia E, si yang membuli saya ini. Jadi kadang-kadang entah apa salah saya itu pada waktu itu ya. Jadi ketika saya lagi di kantin, selalu aja dia ya ada aja lah kata-katanya itu yang nggak ngenakin, terus lewat selepet gitu loh. Jadi kayak lewat sambil ngeplak kepala gitu loh, Bang. Pak gitu. Waduh. Nah, kenapa saya selama ini selama dia melakukan itu saya diam? Jadi dia itu ada temennya, sebut saja dia E ya, inisial, saya inisialin aja. Sama-sama Y. Yang ini E, yang membuli saya ini, yang itu Y. Nah, si Y ini adalah preman, boleh dibilang dia itu preman pasar.
tapi dia sekolah di situ juga. Oh, masih sekolah juga? Iya, sekolah di situ, preman tapi sekolah di situ. Umurnya pun udah tua. Waktu itu berarti kalau kelas 1 itu umur 15 ya? 15 apa 16 ya? Ya, kisaran. Ya, 16. Nah, dia itu di kelas 1 itu udah umur 18 tahun. Itu yang si Y itu ya, yang preman itu. Udah berumur karena menurut cerita dia di SMP atau SMA, di SMP SD sebelumnya itu banyak nggak naik kelasnya gitu karena ya kenakalan dia. Terus dia juga ikut melakukan pembulian terhadap saya. Oh, karena dia ini memang satu geng. Satu geng, mereka itu satu geng. Jadi kayak misalnya saya jalan ngelihat dia dikit aja tuh saya tuh udah kayak ngelihat apa ya? Kayak ngelihat iblis mungkin ya, Bang ya. Jadi opo ndondro gitu. Udah saya nunduk lagi pas lewat. Jadi lewat ya tangan mereka itu usilnya ya kayak lu bayangin deh Bang. Kita lewat lagi anak-anak santai misalkan ini tangan mereka ini ke kepala kita. Sampai gini. Serius. Sabar saya kan. Tapi memang waktu itu saya ada rasa takut juga Bang. Bukan saya jujur SMA itu bukan orang yang pemberani. Dan memang untuk yang berantem itu di sekolahan tuh nggak pernah ya, boleh dibilang nggak pernah lah saya berantem ya. Nah terus lanjut lagi, hampir setiap hari lah kalau ketemu mereka itu saya jadi korban bulian mereka. Jadi korban bulinya itu ya main fisik sih, lebih tepatnya, bukan sekedar omongan aja. Kadang kalau kita lagi upacara misalkan gitu, dia suruh dorong gitu Bang. Jadi mereka ada di belakang saya. Jadi pas upacara mereka dorong bener-bener dorong, suruh ke depan gitu. Nah, kesabaran saya masih bisa saya pendam nih, belum memuncak. Akhirnya tibalah waktu itu sekitar pagi jam 8 jam 8 kalau nggak salah, jam 8, suasana hujan. Di suasana hujan itu jadi saya itu kan berdiri di dekat pintu masuk. Nah, dekat pintu masuk itu kebetulan kalau zaman dulu itu ya mungkin itu sekitar tahun 2000-an. 2000-an. Ya, 2000. Kalau nggak salah 2000-an ya. Soalnya saya lulus SMA itu tahun 2001. Oke. Nah, 2000 tahun Iya benar 2001. 1999 berarti kalau SMA. Lulusnya Kelas 1. Oh, kelas Lulus 1. kan 2001. Iya. Nah, terus saya lagi baca koran, duduk jongkok nih saya nih Bang. Duduk jongkok. Tibalah dia lewat nih si Mr. E ini. Sambil lari dia langsung nggak ngeplek kepala nih. Nggak. Jadi dia langsung ngerampas koran yang saya baca. Oke. Wih, ndelok leh katanya. Api tenan ki katanya gitu kan. Kayak dia bilang, lihat leh katanya, kayaknya bagus banget gitu. Tapi ya ngerebut gitu, memaksa. Udah kayaknya saya udah memuncak nih. Oh, udah nggak bisa dibendung lagi. Tersulutlah emosi waktu itu. Nah, saya bangun, Ndro, nggak apa-apa ya, kesebut namanya, nggak apa-apa ya. Aman. Oke. Saya panggil bro aja ya. Bro, lu kayaknya nggak pernah dari awal gua masuk sampai sekarang lu kayaknya nggak pernah ngelihat gua seneng dikit. Ngopo katanya? Gak terima, gitu kan? Ngapa nggak terima katanya gitu? Ya, tuh langsung saya bilang itu, terus langsung saya pegang, langsung gitu dia kesungkur dong dia. Oke. Ke belakang gitu. Nah, yang lain mau ngelerai, terus
dia kebetulan ada payung. Waktu itu suasana hujan ya, ada payung itu, dia mau coba nyelengkat kaki saya pakai yang kaitnya itu kan, mau gitu. Saya jatuh juga waktu itu. Nah, tapi di situ taunya itu nggak lama, tapi saya udah lumayan puas nih, Bang. Dia sempat balas. Dia sempat balas tapi nggak kena. Jadi saya menghindar gini. Nah, lo tahu kan, Bang Andi, kalau misalkan orang yang belum pernah berantem, terus dia emosi sesaat nih, langsung kayak pukulan kita itu kayak beribu-ribu kali pukulan dari tenaga biasa. Jadi tepat kena ininya, dia kalau nggak salah itu dulu tuh ya ini langsung kelihatan bengkak gitu, dan kena dikit sih kalau nggak salah ya. Nah, terus dilerai lah sama teman-teman yang lain nih. Jadi oke lah, singkat cerita, jadi waktu itu pelajaran udah dimulai nih. Kita udah kayak nggak ada masalah apa-apa karena ditutupin dulu karena mau ada guru. Jam pelajaran dimulai kan. Nah, kebetulan sama si Mr. Y ini yang temennya akrabnya itu, istilahnya kayaknya dia apa ya, si Mr. Y ini orang suruhan dia lah kali ya. Backingan gitu loh. Karena si E ini boleh dibilang dia orang yang waktu itu orang berduit lah. Ya dia mentraktir teman-temannya apa kayak gitu. Nah, udah sekitar jam 11 atau jam 12 siang itu kan pulang sekolah ya. Pulang sekolah saya udah ketakutan nih, Bang Andi. Udah pasti ini bakalan balas dendam nih mereka. Saya lihat dia udah duluan pulang. Dia udah ngacir duluan. Nah, betul waktu itu kalau nggak tahu ya, kalau zaman dulu itu pagar sekolahan saya tuh bisa dilompatin gitu loh, Bang Andi. Jadi nggak tinggi ya. Terus saya keluar, yang lain-lain tuh emang sebagian ada yang peduli juga ya sama saya. Lu gimana nih ntar, katanya. Lu lapor aja ke wali kelas, kalau nggak ke BP. Gak usah lah, saya juga waktu itu masih takut kan, nggak berani. Akhirnya ya udah saya beraniin pulang bareng sama yang lain nih, rame-rame, teman satu kelas sama teman yang kelas 2 sama kelas 3. Kebetulan waktu itu kelasnya itu masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu loh, Bang. Jadi masih belum yang namanya sekolah negeri baru dibuka gitu loh. Belum banyak kelasnya. Nah, terus keluar gerbang. Saya lihat dari kejauhan nih, mereka berdua ini udah si premannya ini dengan diiringin sama si Mr. E ini di belakangnya. Ale, anjing katanya, astu, ente nih katanya gitu kan. Tunggu katanya. Waduh, saya mau lari ya, perasaan takut kalau dikejar atau gimana gitu. Terus kalau saya diam juga otomatis saya bakalan mati nih, saya pikir gitu waktu itu kan. Akhirnya ya udah saya coba nunggu ya udah saya nunggu, udah dia udah deket. Ini saya sebenarnya bahasanya yang dipakai itu bahasa Jawa, Bang ya. Tapi di sini saya pakein bahasa Indonesia aja biar teman-teman juga pada ngerti. Nah, terus udah deket mereka ini. Lu apain katanya temen gua, katanya bilang adek ya. Lu apain adek gua katanya gitu. Ya kan lu tahu sendiri, selama ini kan gua nggak ngapa-ngapain, dia yang selalu ngusilin gua. Wis bro katanya, dia bilang, dia nunjuk si Y ini ke E, ini apa namanya, nunjuk gitu kan. Katanya dia katanya sekarang gitu kayak terus dia kan, saya tangkis gitu, nggak kena kan. Oh, ngelawan katanya gitu kan, ngelawan lo ya katanya, anjing gitu kan. Udahlah kata saya gitu, gua udah nggak mau bermasalah gitu, gua maaf kalau emang gua salah gitu. Oh, nggak bisa katanya, lu harus hancur juga sama gua katanya gitu. Lagi katanya gitu, dia mau
lagi, saya tangkis lagi, saya dorong, jatuh. Nah, si Iye ini emosi, langsung lah dia kena lah, nggak tahu pelipis saya atau ini kena, langsung saya nggak mungkin dong, saya walaupun saya setakut-takutnya saya nggak mungkin diam aja gitu loh bang. Saya harus ngadain perlawanan gitu. Saya lawan, akhirnya saya pegang tangan dia, saya kena, akhirnya itu yang menyulut tambah emosinya mereka berdua. Oke, si ini kena pukul nih. Iya, kena pukul, ya kena pukul. Terus di belakangnya nih si penakut anjing. Nah, terus saya bergumul lah nih bang. Jadi bener-bener kayak orang lagi apa namanya BJJ gitu loh, Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Jadi ya 2 lawan 1 loh. 2 lawan 1. Pertama saya sama Ye dulu nih. Langsung apa namanya? Dia di atas nyekik saya pun nyekik dia. Bergumul lagi apa namanya? Guling-gulingan itu di tanah. Dan si ikut bantu juga nih. Saya hancur udah blak. Terus yang saya apa ya? Saat itu yang saya bikin shock, bikin saya sedih. Memang si Iye ini preman bang ya. Jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 orang-orang itu nggak ada yang berani. Oh takut sama si Takut Iye. semua sama si Iye. Jadi pada saat itu saya hanya jadi tontonan. Oh teman-teman nih? Teman-teman Nggak ada yang berani? nggak ada yang berani. Ngelerai pun nggak ada yang berani. Saya orang-orang hanya dilihat, cuma bilang, "Woi udah gitu aja." Tapi nggak ada dari mereka itu melerai. Oke. Jadi otomatis sebisa mungkin saya harus menyelamatkan saya nih, nyawa saya. Karena gimana pun juga takut takut mereka menggunakan sajam misalkan kayak gitu kan. Akhirnya saya sempat sedih sih bang ya, ngelihat teman akrab saya, teman-teman saya yang lain, kakak kelas pun cuma menonton aja gitu. Gak ada yang berani bantuin. Nggak gitu ada. ya? Saking takutnya Saking sama takutnya. Memang terkenal di orang itu sering nongkrong di pasar gitu kan. Dan backingannya juga teman-temannya preman-preman di sana gitu. Oke. Nah, terus udah singkatnya ini adalah kakak kelas yang mungkin masih ada temenan nama mereka. Mungkin dia ada rasa kasihan juga atau gimana ya, akhirnya melerai lah. Wes, udah katanya gitu kan, dilerai. Ya udah, saya apa namanya? Ya udah Le, katanya lo naik motor nih. Jadi saya ditebengin motor temen. Oke. Motor teman, saya pulang ke kosan. Oh ya, waktu itu saya masih ngekos. Oh ngekos. Ya, saya dari kelas 1 SMA itu memang udah terbiasa pisah tinggal dari orang tua ya. Jadi saya ngekos, pulang nggak jauh dari sekolahan itu, saya pulang. Akhirnya nyampe di sekolahan, ibu kos saya bilang, "Kenapa Le?" katanya gitu, "kok kotor?" Ini baju putih abu-abu gitu kan, udah kotor semua kan karena kena tanah itu. "Bu, Ale habis gitu." Oh, kebetulan ini masih dalam bahasa Jawa ya. "Kenapa?" katanya gitu. Ya ini yang saya bilang nih, kalau yang saya itu si sama si Y. Dan ibu kos saya juga tahu nih si sama Y ini saking terkenalnya ya, terkenal premannya gitu. Nah, walah katanya, "Ya udah ntar kalau bapak pulang ntar ibu bilang ke bapak," katanya gitu. Kebetulan bapak sama ibu kos saya ini orang yang cukup diseganin juga gitu loh. Oke. Nah, terus datang mereka ini rupanya nyusul loh. Datang ke kosan. Datang ke kosan nyusul. Masih dendam. Masih. Akhirnya, "Bu, dia Le," katanya. "Le, keluar lo," katanya gitu. "Sekarang," katanya, "gua menghargai ibu kos lo ya," katanya gitu. "Tapi lihat besok," katanya, "lo nggak bakal selamat sama gua."
Udah tuh kata ibu kos saya kan. Udah Le katanya, nggak usah berantem katanya, udah ngapain katanya, nggak bisa katanya, dia udah temen gua katanya gitu kan. Akhirnya saya berani, ye udah, gua udah nggak mau, gua minta maaf gitu, nggak bisa katanya gitu, pokoknya lihat besok. Akhirnya dia pergi itu kan, dia pergi karena gue takut karena apa namanya, masalah ini bakal jadi apa ya, melebar gitu loh Bang. Jadi ancaman buat saya juga, saya jadi terancam gitu karena udah ada ancaman seperti itu kan, otomatis saya juga takut dong. Akhirnya saya waktu itu coba nelpon temen minta jemput saya, tolong jemput saya pulang gitu. Akhirnya ya udah, saya pulang, dijemput sama temen nih, sorean gitu dijemput, saya pulang ke rumah. Saya ngadu ke waktu itu saya ngadu ke bokap ya. Bukan bokap, kalau nggak salah. Oh ya, ngadu ke bokap. Tapi alasan saya tuh saya mau pindah. Saya nggak mau sekolah di situ. Maksudnya ngadu Ya, habis berantem atau? ya awalnya saya nggak mau bilang kalau saya habis berantem. Oh, Jadi sama bokap itu kan saya nggak betah di situ, saya mau pindah sekolah gitu. Ya kenapa mau pindah sekolah, katanya kayak punya duit aja katanya gitu kan. Memang waktu dulu itu hidup masih apa ya Bang Andi ya, masih ekonomi keluarga itu belum tercukupi lah gitu. Jadi makanya sekolah di negeri itu kan jadi lebih terbantu. ya, lebih terbantu gitu. Gak bisa katanya gitu. Mana saya mau pindahnya di sekolah swasta di kota tuh, yang apa namanya, yang bagusan. SMA berapa gitu kan, saya mau pindah. Nah, terus akhirnya dicecer sama bokap. Tapi bokap tuh udah curiga, karena ada yang bekas memar gitu. Lu berantem katanya gitu. Ya udah, mau nggak mau akhirnya saya terbuka lah. Saya bilang semua masalah yang saya hadapin. Saya berantem, saya dibully sama teman-teman saya, sama 2 anak itu. Akhirnya ya udah, karena bokap waktu itu bokap udah berumur ya, udah tua. Akhirnya ya udah, buat menyelesaikan perkara ini, karena ini boleh dibilang guru pun ya takut. Selevel guru juga. Selevel guru pun takut. Berarti emang apa ya? Sama anak 2 ini, karena bandelnya luar biasa Bang. Jadi bandelnya itu apa ya, misal kayak ngerokok di depan guru tuh udah jadi, mereka mau tidur di sekolahan, di kelas waktu guru ngajar pun mereka cuek. Guru pun nggak mau negur karena efeknya nanti bakal mereka nih yang jadi ancaman gitu. Jadi nggak selevel murid-murid aja, selevel guru pun takut sama si dia ini, sama maksudnya bukan sama si E-nya ya. Kalau si E-nya ini masih bisa masih bisa diatasi gitu. Sama si Y-nya ini. Nah, akhirnya karena saya waktu itu nggak bisa menyelesaikan sendiri, teman-teman pun nggak bisa, dan kalaupun saya ngadu sama ke guru itu nggak bakal menyelesaikan masalah gitu, mungkin bakal jadi bumerang. Saya berpikirnya gitu, kasihan nih nanti guru yang menanganin ini jadi kena imbasnya juga. Nah, akhirnya saya telepon lah kakak saya yang ada di Jakarta. Saya telepon, kebetulan singkatnya mereka datang lah dari Jakarta, datang ke Lampung nih 2 orang kakak. Ya udah katanya, yuk kita ke sekolahan. Mereka datang ke sekolahan, datang ke guru BP, ke kepala sekolah, guru-guru. Akhirnya ceritanya kita didamain di situ, Bang. Jadi dipanggil lah 2 orang ini. 2 orang ini dihadapin. Termasuk si preman ini juga didatangin ke sekolah. Iya. Karena kan dia siswa di situ. Oh iya. Kan siswa dia. Hanya dihadapin.
Jadi diomongin dulu lah sama guru-guru sama kakak saya. Setelah itu udah nih, oke, damai ya gitu. Tertulis tuh Bang Andi ya. Tertulis, jadi tidak akan mengulangi lagi. Kalau misalkan salah satu di antara kita bertiga ini mengulangi, kita siap kena sanksi, dikeluarkan dari sekolah itu. Gitu. Nah, akhirnya sama kakak saya ini agak sedikit dikasih ultimatum, ceramah lah gitu Bang. Si kakak saya yang pertama ya. Akhirnya dia datang, di mana, akrab lah, kayak namanya seorang kakak ya. Di mana, tinggal di mana, bla 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 bla, di pasar Bang katanya, kayak gitu. Terus udah ini si Ale ini dia jauh dari kakaknya nggak ada, dia ini di rumah cuma sama orang tua sama adeknya gitu. Jadi kakaknya ini udah pada, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandar Lampung gitu, di kota. Ya kakak harap sih kalian berteman gitu, jadi saudara lah kita. Enak kalau kita jadi saudara gitu, ada saudara di mana-mana, daripada jadi musuh kayak gini kan, apa faedahnya. Pokoknya dinasehatin lah mereka itu. Iya Bang, maaf Bang, saya juga katanya gitu. Ya udah, biar lebih kelihatan nanti akrab. Nanti misalkan Abang kalau main ke rumah kamu boleh katanya. Boleh Bang katanya. Dan Ali juga nanti main ke rumah kamu, biar enak kalau kita ada keluarga gitu, walaupun kita nggak sedarah tapi kita jadi saudara gitu, kata abang saya. Nah udah dari situ ya kita maaf-maafan, kita berpelukan lah, ya maafin Le ya, Yon gua juga, gua juga maaf ya gitu. Hanya ya udah maaf. Dan di situ pertama kali kasus berantem atau penganiayaan itu yang pertama kali adalah saya. Mungkin jadi sejarah kali ya di situ. Mungkin Sebelumnya banyak kali yang lain cuma nggak berani kali. Ya, nggak berani speak up lebih tepatnya, karena ketakutan itu tadi, Bang. Jadi buat kalian yang korban-korban pembulian gitu, kita jangan diam aja ya. Lebih baik kita balas. Kalau saya sih lebih menganjurkan teman-teman balas, jangan kita diam aja. Ya kayak gitu ya, kita balas aja deh, pokoknya. Waktu bergelut bertiga itu berapa lama kira-kira? Itu sekitar 5 menit. 5 menit. 2 lawan 1. Oke. Habis lah tuh badannya. Ya gimana ya Bang ya? Bukan habis lagi. Jadi udah carut marut. Gitu. Jadi memang dulu saya pun nggak ada, belum waktu SMA saya belum menguasai bela diri ya. Jadi nggak ada buat berantem itu tuh nggak ada apa. Tapi dari sekian banyak teman-teman nih di satu kelas, si E sama si Y ini cuma sama Bang Ale doang resenya. Iya. Cuma sama saya doang. Kemungkinan kalau di kelas lain ada, tapi kayaknya sama saya deh. Yang lain tuh kalau saya dikelepak kepala itu ngeliat pada ketawa gitu. Oh. Jadi mungkin jadi kayak bercandaan ya. Tapi nggak bisa sih kalau di kepala itu tuh. Emang nggak bisa sebenarnya. Itu Bang Andi. Oke. Terus dari setelah diketemuin kan tuh berembuk di sekolah tuh, si Y itu terima ya, dikenasehatin gitu dia tuh. Terima ya. Terima. Mungkin dia takut juga kali karena abang yang datang ya. Iya. Nah kebetulan waktu itu abang saya yang pertama itu setelannya cepak gitu kan. Oh. Jadi mungkin mereka mengiranya kakak saya itu adalah anggota atau polisi atau tentara gitu. Jadi mereka lumayan takut. Oke, setelah janji berkomitmen buat damai, itu sekolah lancar aja tuh. Lancar aja. Dan setelah itu saya pun sama mereka ya berteman. Oh, berteman ya. Sampai sekarang masih ya, kalau udah lama sih nggak ketemu ya, mungkin udah lama sih. Tapi kalau ketemu tuh
ya tegur-teguran. Tegur-teguran biasa ya. Gitu kan. Udah salaman juga gitu. Udah lama nggak ketemu kan. SMA ya, berarti sampai lulus kan di situ ya, Bang Ale ya. Sampai lulus ya. Saya penasaran sini sedikit nih. Selain dibully, artinya kalau teman-teman SMA itu kan banyak ya. Nah, Bang Ale kan memang terkenal agak ganteng nih. Lagi. Pernah punya pacar nggak sih Bang di sekolah? Di apa? Di SMA. SMA. Aduh, kalau diceritain ya, jujur ya Bang ya, bukan ini ya, bukan GR atau gue membanggakan diri gue sendiri. Nah di situ di SMA itu mungkin yang face-nya putih itu saya sendiri gitu. Jadi otomatis kalau menurut feeling saya juga ya bisa jadi ada kecemburuan sosial juga dari mereka ini. Oh yang ngebully nih. Oh mungkin itu masalahnya. Karena begini, karena adalah yang di sana yang paling cantik itu ya dapat sama saya gitu. Wah. Jadi yang ya kayak gitu. Boleh dibilang apa ya? Imut loh wajah gua. Waktu SMA ya beda sendiri deh. Kalau perempuan mungkin bunga desa ya. Ya. Mungkin karena ini Beda sendiri. Bang Ali laki-laki jadi apa? Tawonnya desa. Nah, ini ada lagi, Bang. Sebenarnya ini bukan kasus pembulian saya yang pertama ya. Ada lagi waktu zaman masih SMA juga. Oh, ada lagi. Iya, tapi itu orang temen di kampung, Bukan di sekolah. bukan di sekolah. Maksudnya teman kampung nih teman di dekat rumah. Iya, dekat rumah gitulah. Ya dekat rumah sih, tapi bukan dekat rumah. Maksudnya teman kampung. Jadi kampung saya itu kan blok-blokan. Jadi kampung ini gitu loh. Nah dia tuh di kampung yang keberapa gitu loh, Bang. Nah dulu itu kan pernah ada, kalau di zaman-zaman itu kan, kalau mungkin kalau ada orang yang di daerah Lampung pasti tahu ya dengan acara lempar selendang atau ningkoan. Jadi acara itu misalkan orang nikahan nih Bang ya, malamnya itu ada acara muda-mudi gitu loh. Anak-anak muda dikumpulin buat ngikutin acara, ikutin alunan musik, selendang itu berjalan tuh. Kadang saya dapat nih, saya kalungin ke cewek yang ini gitu. Jadi si cewek itu pokoknya sebelum musik berhenti nggak berhenti tuh. Oh, dia harus nari terus. Harus bukan nari, harus dilempar lagi dilempar ke lagi. lawan jenisnya. Oh. Jadi terus nah pas sudah musik berhenti, tet gitu. Udah jatuh ke siapa nih? Selendang itu. Mereka dapat hukuman. Hukumannya itu kayak joget, dance gitu, berpasangan. Nah, ya lagi-lagi dan lagi saat itu kan kemungkinan apa ya? Wanita-wanita ini ya ini lebih sukanya sama saya gitu loh Bang. Oke. Jadi apa ya? Saya tuh takut ini loh. Wah ini kalau sok kegantengan nih Bang Ali katanya gitu. Ya tapi kan ini realita kan, cerita pengalaman. Ya. Nah akhirnya nggak tahu kenapa Mr. D ini manggil saya nih dari dalam tenda. Itu kan tenda pernikahan gitu kan. Mr. D ini laki-laki. Laki-laki. Oke. Dipanggil. Itu kan malam ya, kejadiannya jam 9 atau jam 10 malam. Dia manggil. Terus nggak tahu, tanpa basa-basi, tanpa ngomong apapun, babi bu nggak ada, langsung saya. Oh. Dan itu teman saya Bang. Teman saya. Dia berak di rumah saya, nginep di rumah saya, makan di rumah saya. Lu bayangin. Ini posisi sadar atau mabok? Kayaknya mereka sambil mabok ya. Oke. Jadi memang namanya anak-anak muda zaman dulu tuh ya, mereka ya suka mabok-mabokan kayak gitu. Oke, lanjut. Nah terus pokoknya ya gimana Bang, saya belum sempat apa deh gitu kan. Katanya gitu,
anjing lu katanya gitu. Langsung nah saya kesungkur jatuh. Saat saya tersungkur ada 5 orang yang 5 orang saat itu. Dan akhirnya bubar tuh acara. Acara ini bubar. Saya mau diantar pulang. Besoknya bokap saya lapor ngadu ke omnya. Kebetulan dia tinggal sama omnya nih. Omnya itu ya di sana, kalau sekarang tuh dia udah jadi lurah ya. Dulu itu memang orang yang agak disegani ya di daerah situ. Makanya dia berani kayak gitu kan. Akhirnya habislah mungkin dia dimarah-marahin sama omnya. Ya maksudnya kita ini masih temen loh, masih udah kayak saudara gitu loh, Bang Andi. Tapi apa masalahnya itu? Permasalahannya itu cuma karena gua tuh sering diajak yang sering dapet cewek. Jadi memang dari SMA itu ya cewek saya banyak, Bang. Mungkin ada yang dia suka tapi lebih intensnya ke Bang Ale gitu. Bisa jadi. Cemburu dia. Cemburu. Oh, Bang Ale banyak mantannya. Ya. Oh. Tuh teman-teman. Jadi di SMA itu ya ini enggak ya. Di SMA itu saya pernah pacaran sekali 4, Bang. Sekali 4. Sekali 4. Jadi saya di SMP saya punya pacar. Saya SMA nih, tapi pacar saya yang SMP saya ada. Pacar saya yang di kampung ada. Oke, 2. Dan pacar saya yang mantan SMP saya yang dulu itu ada. Masih berhubungan. Masih pacaran. Oke. Dan terus satu lagi pacar yang SMA, dia SMA di situ tapi dia pindah nih, Bang. Pindah sekolahnya. Sekolah, oke. Masih. Saya pacaran. Oh, masih berhubungan. Jadi 4 itu saya bingung kalau malam minggu ngapelnya. Asli, Bang. Jadi Don Juan itu nggak enak loh. Asli nggak enak banget. Jadi mikirin waktu itu kan saya belum punya HP ya. Iya. Belum ada tuh, masih baru mau muncul Nokia 3310 tuh kalau nggak salah. Saya SMA kelas 3 baru muncul tuh Nokia. Tahun 2000 berapa berarti itu 2001 tuh udah nongol tuh. Jadi ya saya siasatin aja sih apa namanya kayak ngapel gitu malam minggu ini. Jadi memang nggak ada kabar gitu. Zaman waktu itu kan berarti kalau nggak ditungguin nggak datang berarti nggak ngapel gitu. Oke. Akhirnya saya ngapel kayak ini dulu nih. Oke. Nah, terus minggu atau malam hari biasa nih, entah Rabu atau nggak perlu malam minggu sih kalau zaman dulu ya. Oh, nggak harus malam Ya minggu. hari biasa pun masih bisa ngapel. Oh, Jadi iya. ngapel. Oh, pacar saya yang di kampung ini ada acara layar tancep nih. Ya udah malam ininya ntar saya ke dia nih ngajak layar tancep. Nonton makan kacang di semak. Makan kacang, Cuk. Makan kacang di semak. Udah ada, itu udah asik banget. Dari tempat yang sepi. Ya tahu lah ya namanya orang pacaran tuh. Ngapain, Bang? Ya nggak ngapa-ngapain, makan kacang aja. Langsung nggak gerapok-gerapok. Enggak. Sekarang dia udah jadi ini lagi apa namanya anggota DPRD. Oh, anggota dewan. Iya, anggota dewan. Gitu, Itu nggak pernah ketahuan gitu. apanya? Misalnya malam minggu lagi di rumah yang A nih. Enggak. Nggak pernah ketahuan. Enggak. Jadi adik saya pun udah kong kali kong semuanya, adik saya, temen adik-adik saya gitu. Justru adik saya sendiri yang jodohin sama temennya yang SMP ini. Oh, iya. Si S gitu. Si S, si Y, si S lagi,
Jadi saya itu ada dua. Saya sebut aja ya namanya ya nggak apa-apa ya. Kita udah lamain. Gas. Jadi Sri. Nah, Sri. Saya pacaran Sri itu ada dua. Namanya Sri. Sama. Oh. Sri. Iya. Jadi kalau saya nyebut nama I love you Sri atau nulis Sri gitu kan nggak ketahuan bang. Iya. Jadi pikir si Sri yang ini, oh dia yang mikir si Sri yang ini, dia gitu. Padahal mah. Padahal Sri, jadi ada Sri waktu itu ada Sri Utami sama Sri Rezeki gitu namanya. Ini dari korban pembulian langsung ke itu ya, ke pacaran ya. Iya karena berawal dari ya apa namanya berawal dari situ sih ya, memang dari wanita semuanya. Oh. Saya dihajar itu. Oke. Ya karena wanita ya kita harus siap menerima konsekuensinya. Oke. Tuh. Nah, setelah semua masa itu tuh Bang ya, masa di sekolah. Setelah lulus sekolah itu masih di Lampung atau hijrah nih? Oke. Ih, lika-liku hidup gua banyak banget. Iya dong. Jadi setelah kan pasti pengen tahu nih. Setelah SMA itu saya mengenyam ngambil kuliah dulu tuh. Kok sempet kuliah Ngambil D1 di Lampung. Ngambil bahasa Inggris waktu itu. Jadi ngambil bahasa Inggris, selesai saya ngambil D1 bahasa Inggris, saya coba-coba ngelamar di sekolahan jadi guru. Di Lampung juga. Di Lampung. Oke. Nah, karena jiwa sosial saya, maksudnya jiwa sosial ini ya, boleh dibilang jiwa sosial ya. Saya pengen nih anak-anak di daerah itu khususnya di kampung, di pelosok gitu, mereka dapat pelajaran bahasa Inggris nih. Memang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Oh nggak ada. Waktu itu belum diwajibkan bahasa Inggris di SD. Jadi saya terima untuk mengajar di kelas 6, kelas 5, kelas 4. Jadi hari Senin saya mengajar kelas 6, hari Rabu kelas 5, hari Jumat di kelas kelas 4. Berapa tahun Bang ngajar? Setahun jadi guru tuh. Setahun jadi guru. Mantan guru bro. Ya. Jadi saya itu ini juga nih. Keunikan dari siswa-siswi saya itu. Jadi saya itu mengajar di yang lumayan jauh dari rumah. Dan ke lokasi sekolahan pun harus melewati terjalnya tanjakan licin. Terus pakai sepatu boot. Sepatu kayak AP boot gitu loh, karena jalanannya rusak ya. Okay. Terus yang dilewatin juga ya susah sih jalannya, kayak gitu. Memang di dalam ya, di pedalaman gitu. Uniknya di mana nih? Uniknya nih siswi saya itu, saya waktu itu berarti umur 19 tahun. 19 tahun. Karena kan lulus umur 18 ya, lulus SMA. Nah langsung ngambil kursus itu, langsung ngajar saya keterima. Siswa-siswi saya itu, yang khususnya yang siswi, itu lo mau tahu umurnya berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Mungkin sekitar 13 tahun, 12 tahun. Ya, umumnya segitu. Karena itu saya mengajar di pedalaman, ya mungkin ada orang yang telat masuk gitu. Jadi anak murid saya itu umurnya di bawah saya, ada yang 3 tahun, 4 tahun. Jadi umur mereka di kelas 6 SD itu udah 17 tahun, 16 tahun. SD. Oke. Jadi ya di umur segitu kan cewek udah bisa ada pubertasnya itu udah rasa suka. Ya. Nah, jadi setiap kali ada pelajaran saya bahasa Inggris atau penjaskes ya, saya mengajar olahraga juga. Mereka tuh dandan bang, dandan, pakai lipstick, pakai yang hitam-hitam itu apa? Apa ya? Apa namanya? Yang maskara, iya kali. Maskara. Jadi emang bener-bener dandan. Walaupun ada yang nggak pakai sepatu, pakai alas kaki. Jadi kita maklumin ya, karena di sekolahan desa itu. Jadi lipstick sama maskara tuh pakai menor-menor bang, dan wangi-wangi.
mereka itu. Mau sekolah apa mau cari perhatian guru nih? Jadi ya lu bayangin, gue 19, mereka umur 17, 16 tahun. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda kan. Ya jadi masih berbunga-bunga gitu kalau ada saya. Jangan-jangan ada yang dipacarin juga. Enggak, jujur. Oke. Jujur kalau itu nggak ada. Nah, saya murni waktu itu mengajar. Jadi guru-guru yang lain juga tuh sampai saya heran sama Pak Ali katanya gitu. Kalau ada pelajaran Pak Ali mereka tuh rapi-rapi. Menor-menor kata dandan gitu. Tapi yang saya sedih waktu saya pikirkan waktu itu sekolah mengajar di situ, saya kapan bisa maju gitu loh Bang. Maksudnya gimana nih? Jadi kan waktu itu saya di tahun segitu saya digaji 10.000 sehari. 10.000 satu hari. Ya berarti seminggu kan 30.000. Seminggu 30.000. 10.000 sehari, seminggu 30.000. Iya. Oh karena nggak setiap hari ya? Iya. Iya. Jadi 30.000 setiap kali berangkat. Saya kan habis bensin harga waktu itu tuh 750 apa ya? 750 apa 1.500 saya lupa deh. 1.500 kalau nggak salah, berarti kan sekitar 2 liter 3.000 kan. Waktu itu saya ngerokok Sampurnamil. Harga Sampurnamil itu masih 7.500. 10.000 buat makan, buat yang lain-lain. Saya nombok. Habis ya. Saya minta duit sama nyokap setiap kali berangkat. Ngajar, saya minta duit sama nyokap. Aneh nggak sih Bang? Oke, Bagi lanjut. duit gitu buat ini buat ngajar gitu. Ya udah nyokap dikasih lah 3.000 apa 5.000 gitu waktu itu. Nah, pikir saya karena nggak ada, wah kapan saya bisa jadi orang nih kalau kayak gini. Memang katanya kalau udah 5 tahun bakalan diangkat jadi PNS gitu kan zaman dulu. Tapi kan nunggu 5 tahun dengan gaji saya segitu ya kering juga nih. Iya, nangis darah. Akhirnya ya udah saya putuskan saya mengundurkan diri. Saya ke Jakarta merantau. Oke, tahun berapa itu merantau? 2002. 2002. Dan yang saya sedih itu anak-anak murid saya nulis surat semua satu-satu tuh. Pak, ini nanti dibaca katanya kalau udah nyampe rumah. Dan pas salaman juga mereka nangis. Oke. Merasa kayak kayak kehilangan seorang guru panutan lah mungkin ya. Mungkin situ nggak emang ini ya, Bang Ali nggak pernah galak ya. Oh enggak, memang nggak pernah galak. Dan mungkin cara mengajarnya juga pelan-pelan. Betul. Yang enggak, ini pun saya ledekin. Yang gini, pokoknya metode mengajar saya pasti anak-anak seneng deh. Oke. Gitu. Karena kan memang bentuk rasa sosial saya aja sih sebenarnya di situ Bang, yang emang nggak mengejar untuk untuk gaji yang lebih gede. Saya seneng aja di dunia nyenengin orang itu, saya paling seneng gitu. Nah, saya merantau ke Jakarta tahun 2002. Oke. Merantau 2002 baru 2 bulan 3 bulan saya sakit, dirawat di rumah sakit. Sebulan. Maksudnya merantau nih kan ke Jakarta kan? Itu langsung kerja atau gimana? Enggak, tinggal ke tempat kakak dulu. Oh, tinggal tempat kakak. Iya. Nah, sakitnya karena Paru-paru meledak dulu. Bas. Saya sampai ini muncrat nih, darah keluar dari dalam mulut saya. Kenapa itu? Paru-paru. Enggak, maksudnya kalau ini kan pasti ada riwayat dong. Ya, ada riwayat. Dan riwayatnya ini ya saya nggak mau saya ceritain di sini ya. Oh gitu. Ya, jadi pokoknya saya sakit, paru-paru gitu. Terus setelah sebulan dalam perawatan di rumah sakit, akhirnya saya dipulangin lagi ke Lampung. 2004 kalau setelah 2 tahun di kampung, saya berangkat lagi ke Jakarta gitu sampai gitu. sekarang. Dan saya melanjutkan kuliah di Jakarta. Oh gitu. Gitu. Oke. Melanjutkan S1 saya di Jakarta. Ya sampai sekarang pokoknya di Jakarta juga tuh udah melanglang buana lah, udah
pindah sana pindah sini kerjaan, kayak ada 30 gonta-ganti kerjaan. Oke. Jadi dari tambal dari bikin plat nomor pinggir jalan, dari Apa? bikin plat nomor. Seriusan? Iya. Plat nomor yang plat-plat di pinggir jalan itu? Iya. Tapi kan manual dulu. Enggak tahu sekarang manual atau gimana. Iya manual, masih getok-getok gitu. Masih ketok-ketok. Iya. Saya di pinggir jalan dekat lampu merah. Sempat. Jadi pengamen pernah. Pengamen juga pernah. Pengamen. Jadi dulu saya jadi pengamen jurusan UKI Jakarta Barat. Teman-teman jangan-jangan pernah ada yang ketemu nih. Ih, seriusan Iya, ya? serius. Demi Allah. Saya jadi di Jakarta ini udah saya alamin semua sih Bang, dari hidup susah, dari tidur di emperan toko, karena saya waktu itu saya nggak mau ngerepotin kakak saya lagi. Jadi saya nggak mau tinggal di rumah kakak gua, walaupun kakak gua kan udah termasuk lumayan orang yang udah sukses ya. Ya, tapi tinggal di sana menurut saya adalah neraka buat saya. Kenapa nerakanya? Karena waktu itu saya untuk sholat itu bolong-bolong Bang. Jadi kadang saya nggak sholat gitu. Jadi kalau sama mereka itu kan subuh itu harus bangun. Oh iya. Bisa disiram. Oh gitu. Gitu. Saya kalau nggak. Jadi saya harus nyari deh. Ini numpang tempat temen. Ini termasuk jadi anak jalanan itu juga. Ya, tempat temen itu juga saya ngebela-belain. Saya nyuci pakaian dia. Sampai celana-celana dalamnya saya cuci. Nyuci baju temen tuh. Iya. Karena numpang tuh ya. Numpang. Oke. Ya kita numpang harus tahu diri dong. Iya Gitu. iya. Saya nggak mau saya makan tidur. Seenggaknya saya mana baju kotor lo biar gua cuciin deh. Terus dia kerja, saya ngepel jujur aja saya. Saya nggak malu untuk menceritakan bahwa itu yang terjadi dalam hidup saya. Berapa tahun tuh? Apa itu? Di masa-masa itu? Itu sekitar setahun ya, setahun. Oh 1 tahun. Tapi saya udah lagi dan lagi, saya tuh orang termasuk beruntung kali Bang ya. Jadi dimanapun saya kerja, melamar kerja maksudnya, saya selalu keterima. Oke. Jadi keterima, tapi kadang-kadang orangnya, lingkungannya yang nggak suka gitu saya. Jadi saya keluar, melamar lagi di sini yang saya suka gitu. Ya udah, diterima dari ya itu SPG, SPB. Itu. Oke. Wah. Bahkan jadi artis juga saya pernah Bang. Enggak, nih belum tahu nih. Ceritain dong. Artis apa Bang? Ya ini waktunya masih lama nggak? Masih bisa lah. Masih bisa ya. Masih bisa lah. Nanti kalau emang harus bikin 2 part, kita bikin 2 part. Ya, jadi saya waktu itu masih bekerja di Senayan ya, di Pat Golf and Games dulu tuh punyanya punya perusahaan perusahaan luar ya, restoran tapi restoran luar gitu. Nah di situ saya pulang nih tahun 2007 saya pulang kerja, masih naik bus tuh di Senayan itu dulu, naik bus tapi di trotoar itu saya ngelihat kayak flyer gitu loh Bang, flyer iklan gitu, flyer pemilihan wajah model remaja Indonesia 2007. Oke. Ya udah, itu udah ada tapak sepatunya tuh, bekas diinjek orang kan, karena di trotoar. Saya ambil, saya bawa pulang. Persyaratannya kirimkan foto bla 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 bla. Ya udah saya ikutin, saya kirimin. Gak nyangka nih seminggu kemudian saya dapat surat balasan. Oke. Selamat. Anda terpilih sebagai semifinalis wajah model remaja Indonesia 2007. Silahkan datang ke lokasi ini nih, katanya dulu itu di Mall Arta Gading ya. Arta Gading situ. Ya udah bersana. Jadi di sana tuh dites kayak jalan gitu, dinilai di atas panggung jalan baiknya seorang peragawan gitu. Oke. Jadi jalan terus sama acting. Oke. Acting juga
harus bisa acting gitu. Jadi saya acting. Itu modal nekat aja. Modal berarti nekat, karena nggak punya basic. Nggak punya basic sama sekali. Ya kali kan kayak apa namanya rezeki gitu kan. Iya, iya. Seorang anak kampung gitu. Jadi artis ibu kota gitu pikir saya dulu. Hanya ya udah selesai. Seminggu kemudian dapat lagi surat dari manajemen itu. Oh, setelah casting tuh. Iya, setelah semifinalis, selamat Anda lolos ke babak final. Oke. Alhamdulillah gitu Iya, kan. iya, iya. Terus ya udah ikut. Jadi finalnya itu ada sesi apa namanya elementasi ya dulu zaman dulu itu ya. Elementasi. Jadi ada bukan elementasi lagi apa sih? Eliminasi. Yang kalau kita tinggal di suatu tempat barengan tuh. Oh, di ini apa di asrama gitu kan? Ya, apa ya? Apa sih namanya? Apa Saya juga jadi lupa. Yang finalis kalau tinggal di satu rumah tuh. Ini namanya apa itu? Lagi masa-masa apa? Karantina. Jadi karantina gitu. Jadi di karantina berapa hari. Akhirnya udahlah singkat cerita ya. Tapi saya nggak jadi juara tuh. Jadi dari ke 150 finalis itu dipilihlah 1, 2, 3 juara utama dan ada runner up-nya. Runner up juara apa ya? Yang kalau yang 1, 2, 3 cadangan atau apa kayak gitu ya. Jadi ada 6 juara. Saya nggak kepilih. Oh, 6-6-nya tuh nggak kepilih. Jadi tapi ke 150 finalis ini mereka berhak mendapatkan sekolah acting selama 3 bulan di manajemen itu. Terus mendapatkan bakal disalurkan ke manajemen lain buat ikutan apa namanya casting gitu. Akhirnya ya udah di situ saya disalurkan buat ikutan casting sana sini gitu. Jadi ikutan casting film gagal, casting iklan juga gagal gitu, banyak yang gagalnya. Tapi waktu itu pernah saya jadi saya masuk ke FTV di kalau nggak salah Kuki di SCTV dulu. Oh, sempat main pemeran pembantu saya pernah. Jadi kalau teman-teman di tahun 2007 ada yang ngelihat ya ini kayak nggak asing nih kayak muka Bang Ale. Boleh dicari tuh. Ya di tahun 2007. Terus setelah itu saya ikutan Take Me Out di 2000 berapa 2012 kalau nggak salah ya 2012. Take Me Out. Ya. Ya Take Me Out Indonesia itu. Itu kan kayak ikutan casting dulu kita biar ikutan Take Me Out itu. Oh, tapi itu kejadian tuh. Iya. Jadi bintang tamu juga. Iya, jadi yang peserta lah ya. Peserta Take tapi Me saya milih-milih cewek yang berdiri, saya jadi ininya. Nah itu gimana tuh waktu nyalakan kamera apa? Ya, meja Anda. Langsung, Bang itu mati semua lampunya. Tut. Mati semua. Terus yang hidup tuh cuma satu. Hanya suruh pilih-pilih lagi, dia nggak mau matiin lampu. Ya udah saya dapet itu pilihan terakhir. Tapi cantik. Tapi ya semua itu apa ya? Karena waktu itu saya punya pacar sih, hampir ribut juga sama pacar. Oh, waktu ikut ya, itu nggak diizinin sama dia. Karena kan pikir dia kan ini acara beneran gitu. Padahal kan aslinya. Tapi emang apa? Itu setelah kepilih itu nggak ada kelanjutan. Nggak ada. Tapi bebas dari kita sih. Kalau kita mungkin kalau dianya mau, kitanya mau, ya bisa aja. Bisa jadi. Iya. Ya. Tapi kan semuanya udah diatur. Tapi mungkin dia juga di situ kerja ya posisinya. Ya, model. Model ya. Okay. Rata-rata model yang ikut di situ. Udah di situ akhirnya dan lagi saya itu nggak dibayar, Bang. Kerja keras saya selama itu nggak dibayar. Di Take Me Out itu? Kalau di Take Me Out dibayar. Itu saya udah ganti manajemen, udah keluar dari manajemen yang pertama. Oke. Yang pertama itu jadi saya syuting sana sini berapa bulan itu nggak dibayar. Uang saya nggak dibayar. Kok gitu ya? Akhirnya ya udah saya kompakan sama teman-teman beberapa orang teman 5 orang kita keluar dari manajemen itu. Dan
nggak mengharapkan juga uang itu buat kembali lagi sih. Ya ikhlas walaupun saya dari subuh jalan buat syuting, ketemu subuh lagi kadang-kadang gitu. Oke, tapi ya pengalaman berharga juga sih itu Bang Le. Ya kan bisa ikut casting. Ya. Itu udah pasti kan ketemu langsung sama artis-artis gitu kan. Ya kan? Terus ya mungkin itu udah bagian dari perjalanan tuh. Ya kan kalau nggak ada kejadian itu mungkin nggak pindah manajemen akhirnya kan. Iya betul. Nah, ini berhasil di Take Me Out. Take Me Out. Oke. Wah, seru sih nih perjalanan hidupnya Bang Ale ya. Dan ini masih panjang loh sebenarnya. Iya kalau diceritain panjang banget. Ya, tapi karena waktunya kita udah 1 jam lebih ya. Kalau video ini rame dan banyak yang komentar, mau dong part 2-nya Bang Ale. Kita gas. Oke. Oh, kenakalan ya, kenakalan remaja ya, belum tuh ya. Belum kan yang 1 malam 4 cewek. Bukan 1 malam 4 cewek. Bukan. Enggak dong. 1 minggu ya. Ya 1 minggu lah, 1 minggu 4 Tapi ya gokil lah, bro. Pacaran 4 sekaligus. Baru denger gue juga. Temen gue sampai heran itu, ya ampun lo, kata bisa-bisaan. Oke, Bang Le. Wah, ini pengalaman berharga banget sih nih, teman-teman ya, yang mungkin pasti banyaknya nggak ada yang tahu lah kisah perjalanan hidup Bang Ale ya. Seperih itu ternyata. Pernah jadi korban pembulian, casting nggak dibayar, bahkan jadi anak jalanan juga pernah. Tapi saya yakin ini masih belum detail sih ya, karena waktunya kita mungkin udah nggak cukup. Kalau memang nanti teman-teman masih banyak yang pengen tahu tentang kehidupan Bang Ale sampai sekarang sukses menjadi konten kreator, komen ya, kalau tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Oke, Bang Ale. Oke, Bang Andi. Mungkin ada pesan-pesan nih Bang Ale buat teman-teman di sana, khususnya sih ya, saya menggarisbawahi tentang pembulian sih ya. Ya, mungkin buat teman-teman di sana, adik-adik kita yang masih pendidikan juga di sana, ada pesan-pesan apa Bang? Oke, ya buat teman-teman atau kalau buat teman-teman sih kayaknya udah nggak lagi ya, karena teman-teman saya udah di atas semua dan itu kemungkinan nggak bakal ada lagi yang korban pembulian, khususnya untuk anak-anaknya teman-teman semua, atau ada anak-anak atau adik yang masih sekolah khususnya, karena korban pembulian ini yang paling banyak itu di bangku sekolah Bang ya, entah itu SD, SMP, SMA, itu masih sering terjadi. Jadi selalu kasih tahu kalau kamu jadi korban pembulian atau kamu dibully orang, jangan diam aja, lawan dan laporkan gitu. Kalau kita diam ya kita makin injek-injek. Kita harus tetap melawan apapun yang terjadi, karena nggak bisa dibiarkan orang-orang yang kayak gitu. Laporkan segera ya, kasih efek jerak gitu loh Bang. Iya, setuju sih, saya setuju sama statementnya Bang Ale ya, karena pembulian itu bisa terjadi ke diri kita, bisa terjadi ke anak-anak kita juga tanpa kita ketahui. Tapi memang pendidikan ini penting, kasih tahu ke anak-anak kita semua, dan kasih tahu juga bahwa pembulian itu tidak baik, bukan hal yang bisa dibenarkan gitu. Oke, Bang Ale, karena Bang Andi, terima kasih banyak nih, saya bisa duduk di tahtanya Bang Ale, saya akan kuasai. Enggak bercanda teman-teman. Ya, oke teman-teman, itu saja bincang-bincang kita sama Bang Ale di Cuble. Bukan Bang ya, Cepot, cerita on the spot. Sorry, baru pertama kali jadi host, jangan dibully ya. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten kita, subscribe dan like dan komen channel YouTube Ale Jejak Backpacker, dan yang suka dengan konten-konten horor, subscribe YouTube-nya Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya cerita menarik dan ingin diangkat di channel Ale Jejak Backpacker, bisa menghubungi admin di 0858 47683. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ale. Oke Bang Andi, sama-sama. See you.